produktivitas ya Pak, itu supportnya, kinerjanya ya terima kasih. Cuman saat ini kan beda dari yang sebelum Pak Nur kesana. Di sini ada himbauan itu mengenai e-tilang Pak ya. Di Bali itu dan mungkin ya ada di sini ya terutama harus Pak Nur ini menggunakan metode safety di waktu berkendara, mulai dari pengecekan metode balok itu apa kan mengerti Pak ya? B-nya itu ban dan body unit, terus A-nya itu air, dicek, radiator, dicek, terus kelistrikan dicek, terus O-nya itu oli ya dicek. Oli itu setiap 10 km ya 10.000 itu pergantian, di 5.000 penambahan. Nah itu tolong dikontrol Pak. Terus K-nya itu kelengkapan, SIM-nya itu dipastikan dijaga Pak ya, dijaga. Jangan sampai seperti dulu pernah hilang kan? Cuman ID card hilang ya. ID card hilang. Nah maka dari itu tetap dijaga Pak ya. Soalnya SIM itu penting. Terus handphone jaga, bila mana itu jangan sampai kena copet Pak. Soalnya kalau tidak ada SIM, tidak ada handphone, tidak sama juga Pak Nur tidak bekerja di sini, tidak diperbolehkan membawa unit, tidak boleh melaju di lintasan. Nah, takutnya pertama ya tujuannya untuk kalau tidak bawa SIM ya tilang polisi. Di sini berlaku juga Pak e-tilang Pak di sana ya Pak ya. Nah di sini terindikasi di e-tilang itu bila mana Pak Nur meskipun tidak pegang HP, waktu megang waktu kena kamera CCTV Satlantas, tapi posisi tangan di sini. Nah, itu terindikasi Pak Nur menggunakan handphone. Apalagi pas waktu berkendara ya itu posisi tangan megang gini. Nah, itu terindikasi memegang handphone. Jadi yaitu saya sarankan bila mana ada telepon yang mendesak lebih baik menepi, bukan berhenti di tengah jalan, menepi Pak, menepi baru kita atau Pak Nur melihat panggilan tersebut. Kalau pas lampu merah Pak, ya kayak di CCTV terus ada telepon. Pas lampu merah Pak, itu metode yang ada di super driver skill itu tangan Pak Nur yang kanan di setir, yang kiri di tangan kanan di angka 9, angka 3, tangan kiri di angka 9. Ya seperti itu Pak ya. Jadi meskipun berhenti di lampu merah, jangan melihat. Nah boleh. Soalnya nanti kamera CCTV tersebut itu menggunakan handphone. Nah, maka dari itu Pak Nur ya, yang sudah diterapkan, yang sudah sering diingatkan di Jember, berlakukan di DC manapun ataupun yang ada di Bali Pak Nur. Soalnya yang pertama demi keselamatan, yang kedua ya terhindar dari yang namanya e-tilang. Soalnya e-tilang tersebut dendanya cukup tinggi Pak. Seperti itu Pak. Terus mengenai integritas, apa itu integritas Pak? Menjaga kinerja sesuai perusahaan. Nah, iya memang itu. Integritas itu bahasa halusnya Pak ya. Kejujuran, disiplinan. Integritas itu kasarnya itu mencuri Pak. Nah di sini Pak Nur kan apa motivasinya Pak? Bekerja buat keluarga. Buat keluarga ya Pak Nur ya. Buat anak istri. Buat anak istri ya. Itulah motivasi Pak Nur. Nah, jadi di sana itu tolong jaga. Di sini kan sudah sering diingatkan masalah integritas. Kita di sini jangan sampai kita mencuri. Kalau kita punya motivasi keluarga, insya Allah Pak Nur ingat apa yang harus ada memenuhi yang keluarga yang menunggu di rumah. Berarti harus menetapkan menggunakan metode safety driving. Safety-nya itu apa? Yang menggunakan satu pengaman, yang kedua tidak menggunakan handphone. Ya itu tetap jaga jarak seperti itu Pak ya. Terus jaga kondisi, disiplin saat sudah sampai di kos nanti kan otomatis kan di kos Pak. Disiplin saat sampai di kos, kurangi yang waktu-waktu yang tidak bermanfaat, manfaatkan waktu istirahat. Soalnya besoknya itu Pak Nur
akan melakukan aktivitas lagi, ya Pak ya. Nah, terus lagi kalau sakit, ya, kalau sakit saya lihat itu di daerah perbantuan di daerah Bali banyak yang sakit tapi tidak berobat. Jadi seperti itu. Kalau benar-benar memang benar-benar sakit, nanti minta arahan ke Vikonya sana ataupun OPJ bisa mengantar ke klinik terdekat, Pak. Soalnya ya anjuran dari perusahaan itu ya harus berobat pertama ya demi cepat sembuh. Terus yang lainnya ya nanti kan bisa dikembalikan untuk uang sakitnya. Ya itu saran dan dari saya. Ya, semoga di sana itu perjalanannya lancar. Amin. Dan